Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Pemikiran Kalam Masa Kini oleh Harun Nasution, Ismail Al-Faruqi, dan Hasan Hanafi. Nama saya Nurhalis Fauzana sebagai moderator. Anggota saya ada Raudatul Jannah, Muhammad Syadiqin, dan Erva Saadah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Raudatul Jannah. Pemikiran kalam Harun Nasution. Secara garis besar, pemikiran Harun Nasution mengarah kepada pemikiran Mu'tazilah yang menuntut kepada akal dalam kehidupan manusia. Menurut Harun Nasution, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendahlah kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain. Peranan akal. Akal dalam sistem Muhammad Abdul sebagai bahan kajian disertainya di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Besar kecilnya peranan dalam sistem teologi suatu aliran hal menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian. Akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemakaian akal dalam Islam diperintahkan Al-Quran sendiri. Bukanlah tidak ada dasarnya kalau ada penulis-penulis baik di kalangan Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam. Pembaharuan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis lain. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan. Hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Pemikiran Kalam Ismail Al-Faruqi. Pemikiran Kalam Ismail Al-Faruqi tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid. Dalam karyanya ini, beliau mengungkapkan bahwa syahadat menempati posisi sentral dalam kehidupan manusia, baik dalam setiap kedudukan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Tauhid merupakan pandangan umum. Dalam menyuruti tentang Tauhid, sebagai prinsip umat, Al-Faruqi membaginya ke dalam 3 identitas, yakni pertama, menentang etnisentrisme, yakni tata sosial Islam adalah universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa kecuali dan tidak hanya untuk segelintir suku tertentu. Kedua, universalisme, yakni Islam meliputi seluruh umat manusia yang cita-cita tersebut diungkapkan dalam umat dunia. Ketiga, totalisme, yakni Islam relevan dengan setiap bidang kegiatan hidup manusia. Dalam artian Islam tidak hanya menyangkut aktivitas manusia dan di masa mereka saja, tetapi menyangkut aktivitas manusia di setiap masa dan tempat. Dalam hal kesenian,
Beliau tidak menentang kreativitas manusia, tidak juga menentang kenikmatan dan keindahan. Menurutnya, Islam menganggap bahwa keindahan mutlak hanya ada dalam diri Tuhan dan dalam kehendaknya yang diwahyukan dalam firman-firman-Nya. Pemikiran Kalam Hasan Hanafi. 1. Kritik terhadap teologi tradisional. Teologi tradisional tidak dapat menjadi sebuah pandangan yang benar-benar hidup dan memberi motivasi tindakan dalam kehidupan konkret umat manusia. Kegagalan para teologi tradisional disebabkan oleh sikap para penyusun teolog yang tidak mengaitkannya dengan kesadaran murni dan nilai-nilai perbuatan manusia. Yang kedua, rekonstruksi teologi. Tujuan rekonstruksi teologi Hanafi adalah menjadikan teologi menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial yang menjadikan keimanan tradisional memiliki fungsi secara aktual sebagai landasan etika dan motivasi manusia. Kesimpulan dari hasil makalah kami tadi, pemikiran Kalam menurut Harun Nasution, menurutnya, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akalah, manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggilah kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendahlah kesanggupannya menghadapi kekuatan lain tersebut. Pemikiran Kalam menurut Ismail Al-Faruqi, melalui karyanya yang berjudul Tauhid, yang membahas tentang hakikat Tauhid secara mendalam, diantaranya Tauhid sebagai pandangan dunia, Tauhid sebagai inti pengalaman agama, Tauhid sebagai intisari Islam, dan lain sebagainya. Pemikiran Kalam menurut Hasan Hanafi, kritik terhadap teologi tradisional, yaitu dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, ia menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konsepsional sistem kepercayaan atau teologi sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Ia juga menawarkan dua hal untuk memperoleh kesempurnaan teori ilmu dalam teologi Islam, yaitu analisis bahasa dan analisis realitas. Sekian presentasi makalah dari kami. Apabila ada ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar dan tuliskan nama dan nama kelompoknya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.